Dalam banyak novel atau film, kita sering menemukan kisah orang yang memiliki kemampuan teleportasi, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam sekejap. Salah satu film yang sangat gamblang menceritakan kemampuan itu adalah film Hollywood berjudul Jumper. Film itu mengisahkan seorang pria muda yang bisa pergi kemanapun dalam waktu sekejap, karena memiliki kemampuan teleportasi. Seiring kemajuan teknologi, banyak hal yang semula hanya ada dalam film, belakangan terwujud di dunia nyata. Bagaimana dengan teleportasi? Mungkinkah manusia di dunia nyata mewujudkan kemampuan semacam itu? Kemungkinan untuk itu sebenarnya ada, bahkan secara ilmiah. Menggunakan teori relativitas Albert Einstein, manusia sebenarnya bisa mewujudkan kemampuan teleportasi, namun mungkin belum mampu menemukan caranya. Einstein mengatakan bahwa dalam perhitungan-perhitungan ilmiah, manusia tidak hanya berurusan dengan tinggi, lebar dan panjang, tapi juga dengan satu dimensi lain, yaitu waktu. Teori Einstein menyatakan bahwa konsep ruang, waktu, dan energi materi bukan dua kesatuan yang terpisah sama sekali. Keduanya bisa terjalin dalam keadaan tertentu. Dan kalau hal itu benar-benar terjadi, tidak mustahil suatu benda bisa muncul dan lenyap secara mendadak, seakan-akan mengalami proses dematerialisasi. Ketika kemampuan semacam itu telah diwujudkan, manusia pun bisa melakukan teleportasi. Kemungkinan yang dijelaskan Einstein itu disebut unified field atau penyatuan medan. Jika kita mampu mengembangkan pelaksanaan teori Einstein terkait penyatuan medan yang menyatukan medan gravitasi dan elektromagnetik ke dalam teori ruang-waktu, maka medan magnetik, kalau cukup kuat, akan dapat menyebabkan barang atau benda atau manusia berubah dimensi, dan jadi tak tampak atau invisible. Jadi, secara teori hal itu mungkin saja diwujudkan. Namun, dalam praktik, manusia belum menemukan teknologi yang memungkinkan hal itu terwujud, setidaknya untuk saat ini. Tapi benarkah manusia belum mampu menemukan teknologi semacam itu? Ataukah mungkin dunia sebenarnya sudah menemukan cara untuk mewujudkan kemampuan teleportasi, namun teknologi itu sengaja dirahasiakan? Dalam sejarah, ada satu peristiwa yang aneh, misterius, dan tak pernah terjelaskan sampai saat ini, yang belakangan memantik aneka teori konspirasi. Peristiwa itu terkenal dengan sebutan Philadelphia Experiment atau Eksperimen Philadelphia. Pada musim gugur 1943, selama masa Perang Dunia Kedua, sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Amerika, bernama USS Eldridge, tanpa sengaja mengalami teleportasi dari Philadelphia ke Norfolk, Virginia, yang berjarak 200 mil jauhnya. Peristiwa ini disebut efek samping dari sebuah eksperimen yang di kemudian hari dikenal sebagai Philadelphia Experiment. Sebagian orang yang skeptis rata-rata menganggap kisah eksperimen Philadelphia sebagai kebohongan atau hoax, meski banyak pula yang percaya kisah itu benar-benar nyata dan terjadi. Yang jelas, terlepas kisah ini hoax atau benar terjadi, ada sesuatu yang misterius di sana-sini, yang tetap tak terjelaskan sampai saat ini. So, inilah kisah selengkapnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Kisah eksperimen Philadelphia diawali oleh dua orang, yaitu Carlos Allende dan Morris K. Jessup. Pada 1955, Carlos Allende mengaku jadi saksi mata eksperimen itu, dan ia menceritakannya kepada Jessup. Mengapa Carlos Allende mengisahkan peristiwa yang ia saksikan kepada Jessup? Jawabannya sederhana, Morris K. Jessup adalah penulis terkenal di masa itu, yang sering membahas tentang UFO dan berbagai teknologi canggih. Ia juga kerap menjadi pembicara dalam seminar-seminar ilmiah terkait teknologi. Dalam salah satu bukunya, The Case for the UFO, ia memaparkan teorinya mengenai teknologi mesin pendorong yang mungkin digunakan oleh piring terbang. Ia juga menulis bahwa teknologi antigravitasi atau manipulasi elektromagnetis mungkin menjadi penyebab munculnya cahaya-cahaya aneh yang menyertai penampakan UFO. Berkaitan dengan teorinya, Jessup percaya kalau unified field teori yang dikemukakan Albert Einstein akan memiliki pengaruh signifikan di masa depan. Karena itulah,
Allende yakin kalau Jesup akan dapat memahami sesuatu yang akan diceritakannya. Setelah mendengar kesaksian Allende, Jesup lalu mulai melakukan penyelidikan untuk membuktikan apakah kesaksian itu benar, sekaligus untuk memuaskan dahaga dan penasarannya terhadap ilmu pengetahuan. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Jesup, dengan informasi berlimpah dari Carlos Allende sebelumnya, berbagai fakta misterius kemudian terkuak. Pada awal 1930-an, Universitas Chicago melakukan penelitian untuk mencari kemungkinan membuat sebuah objek jadi tidak tampak atau invisible lewat penggunaan medan listrik. Penelitian itu menggunakan teori unified field yang dikemukakan Albert Einstein. Teori unified field percaya bahwa gravitasi dan elektromagnetik memiliki hubungan, sama seperti hubungan antara massa dan energi. Namun, teori ini dianggap belum terpecahkan, karena tidak ada satupun ilmuwan yang bisa mendapatkan persamaan matematis untuk menjelaskannya. Yang jelas, jika teori ini bisa diwujudkan, maka kita bisa menggunakan sebuah generator besar untuk membengkokkan cahaya di sekeliling sebuah objek, sehingga membuatnya tidak tampak atau invisible. Pada 1939, proyek penelitian di Universitas Chicago dipindahkan ke Princeton's Institute of Advanced Studies, tidak jauh dari Philadelphia. Di tempat itu, para peneliti mempresentasikan hasil penemuan mereka kepada militer Amerika, yang tertarik pada aplikasinya untuk keperluan perang. Waktu itu, Perang Dunia Kedua mulai berkecamuk. Militer di semua negara berupaya menciptakan senjata terhebat yang akan digunakan dalam perang, termasuk militer Amerika. Namun tampaknya penelitian terkait teori unified field membutuhkan waktu lama, hingga bertahun-tahun. Yang jelas, pada 22 Juli 1943, sebuah percobaan rahasia dilakukan di atas kapal USS Eldridge, yang sedang berlabuh di Philadelphia. Tujuan eksperimen itu untuk menciptakan sebuah medan energi yang dapat membuat kapal tersebut menghilang dari pandangan manusia dan radar. Percobaan itu konon berhasil membuat kapal hampir menghilang. Namun eksperimen itu membawa efek samping terhadap orang-orang di dalamnya. Beberapa awak kapal mengaku mengalami pusing dan mual. Bahkan, sebuah kisah aneh muncul dari salah satu awak kapal yang disebut berpindah tempat secara ajaib ke bagian bawah kapal, dengan satu tangannya masuk ke dalam rangka baja kapal. Yang jelas, kapal dan seluruh isinya belum mampu menghilang. Upaya percobaan itu sepertinya masih membutuhkan beberapa penyempurnaan di sana-sini, dan penelitian pun dilanjutkan. Akhirnya, pada 28 Oktober 1943, eksperimen lanjutan dilakukan kembali di atas USS Eldridge. Eksperimen itu disaksikan oleh banyak orang di atas kapal, yang salah satunya adalah Carlos Allende, orang yang lalu mengisahkan peristiwa ini kepada Morris K. Jesup. Semua orang yang menyaksikan percobaan itu berdebar. Lalu generator mulai dinyalakan, saklar-saklar mulai digerakkan. Kemudian, seperti sulap atau sihir, kapal itu menghilang dari pandangan mata. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terpaku. Suasana di tempat itu masih sama seperti semula, tidak ada yang berubah. Air tempat kapal tadi berada juga tampak biasa-biasa saja, tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Tapi kapal USS Eldridge lenyap begitu saja. Kapal itu disebut lenyap selama 4 jam, sebelum akhirnya muncul kembali di tempatnya semula. Terlihat ada kabut kehijauan misterius menggantung di dek kapal. Kemanakah kapal itu menghilang selama 4 jam? Beberapa saksi menyebut, kapal itu terlihat di pelabuhan Norfolk, yang berjarak lebih dari 200 mil dari Philadelphia. Inilah asal-usul berkembangnya kisah yang menyebut kapal itu tanpa sengaja mengalami teleportasi. Ketika kapal itu terlihat kembali di tempatnya semula, sepertinya eksperimen itu telah berjalan dengan sukses. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Di atas kapal, terlihat pemandangan yang mengerikan. Beberapa awak kapal berteriak-teriak akibat tubuh mereka terbakar, sementara awak yang lain terlihat bertingkah seperti orang gila, yang lainnya lagi mabuk dan muntah-muntah. Beberapa orang terlihat sakit, dan sejumlah lainnya tewas di tempat. Yang paling misterius,
beberapa awak kapal menghilang entah kemana. Carlos Allende mengaku menyaksikan peristiwa itu secara langsung, dan kemudian menceritakannya kepada Maurice Jessup. Ia mengaku menyaksikannya dari atas kapal SS Andrew Furuset, yang berlabuh di dekat USS Eldred. Allende percaya, pihak Angkatan Laut telah mengadakan sebuah eksperimen rahasia, yang telah menyebabkan peristiwa misterius itu. Ia juga mengutip sebuah artikel surat kabar yang menyebutkan peristiwa aneh terkait dua pelaut awak USS Eldred yang pernah terlihat lenyap begitu saja dari pandangan mata di sebuah bar. Allende beberapa kali menghadiri seminar Jessup dan memutuskan untuk mengisahkan kesaksian itu kepadanya. Tetapi, waktu itu Maurice Jessup tidak langsung percaya kepada Allende. Waktu itu, Jessup meminta Allende untuk membuktikan kesaksiannya. Namun, Allende mengaku tidak bisa memberikan bukti apapun, dan hanya menawarkan pengakuan lewat pengaruh hipnotis, untuk membuktikan apakah kesaksiannya benar atau hanya bualannya saja. Allende lalu menunjukkan salah satu buku karya Jessup, yang di dalamnya telah ditambahi catatan-catatan Allende. Menurut Allende, uraian dalam buku Jessup memiliki keterkaitan dengan eksperimen di Philadelphia. Belakangan, Allende bahkan sampai mencetak buku itu, yang telah ditambahi banyak catatannya sendiri, sejumlah 100 eksemplar, dan menyebarkannya pada orang-orang yang ia kenal. Dari situ pula, kisah eksperimen Philadelphia mulai menyebar. Meski Jessup telah melakukan penyelidikan sendiri dan menemukan beberapa hal yang mendukung kesaksian Allende, tapi dia masih ragu. Karena bagaimanapun kisah kapal yang bisa menghilang tiba-tiba terlalu fantastis untuk didengar di zaman itu. Tetapi, 2 tahun setelah pertemuannya dengan Carlos Allende, sesuatu terjadi dan di luar perkiraannya. Pada tahun 1957, Maurice K. Jessup mendapat undangan tak terduga dari US Navy's Office of Naval Research atau ONR, sejenis badan penelitian milik Angkatan Laut Amerika. Sesampai di kantor ONR dan menghadap seorang perwira Angkatan Laut, Jessup menemukan sesuatu yang tidak disangkanya. Ia melihat buku yang ditulisnya tergeletak di meja sang perwira. Di halaman-halaman buku itu terdapat catatan-catatan kecil, yang ia tahu berasal dari catatan-catatan Carlos Allende. Perwira yang ditemuinya menanyakan kepada Jessup, apakah ia yang telah mengirim buku tersebut, atau ia mengetahui siapa yang telah mengirimnya. Jessup menjawab tidak tahu, meski ia sempat berpikir bahwa Carlos Allende mungkin telah mengirimkan satu eksemplar buku yang ia cetak ke Angkatan Laut Amerika. Tidak pernah ada yang tahu apa saja yang dibicarakan Jessup dengan perwira Angkatan Laut waktu itu, karena Jessup juga tidak pernah menceritakannya. Namun, sekarang kita tiba pada pertanyaan penting dari semua ini, yaitu benarkah eksperimen Philadelphia terjadi, sebagaimana yang dikisahkan Carlos Allende? Benarkah sebuah kapal besar yang berisi banyak muatan dan orang-orang di dalamnya bisa lenyap begitu saja, menghilang dari pandangan? Jawaban untuk pertanyaan itu butuh uraian yang cukup panjang, dan kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.